Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas manajemen 07 yang beranggotakan Andika Syamdang Ramadan dengan NPM 202000322, Fitri Akbar Rivaldi dengan NPM 202000326, Albar Vito Dinova dengan NPM 202000344, dan Kala Kinara dengan NPM 202000361 ingin mempresentasikan tentang ajaran agama Islam. Yang pertama adalah pengertian. Kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu dengan arti semantik sebagai berikut: tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, mengikuti, menunaikan, menyampaikan, masuk dalam kedamaian, keselamatan atau kemurnian, dan istilah-istilah lain yang akar katanya sama. Islam berhubungan erat dengan makna keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri, ketundukan, dan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukumnya. Pengertian berserah diri dalam Islam kepada Tuhan bukanlah sebutan untuk paham fatalisme, melainkan sebagai kebalikan dari rasa berat hati dalam mengikuti ajaran agama dan lebih suka memilih jalan mudah dalam hidup. Seorang muslim mengikuti perintah Allah tanpa menentang atau mempertanyakannya, tetapi disertai usaha untuk memahami hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andika Syamdang Ramadan dari kelompok 1 kelas manajemen 07 B. Tujuan ajaran agama Islam. Agama Islam diajarkan dan dipelajari sejak kecil agar bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari penderitaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan berpegangan teguh pada ajaran ini, semua manusia pasti akan hidup damai dan sejahtera. Karena Islam mengajarkan norma-norma hidup dan perilaku kehidupan baik dan jauh dari penderitaan dan kemaksiatan yang akan membawa kita pada penyiksaan pada akhir zaman nanti. Dengan adanya pemahaman Islam, manusia akan lebih bisa mendekatkan diri pada Sang Pencipta dan akan terhindar dari segala siksaan dan dosa. Fungsi ajaran agama Islam. 1. Sebagai pembimbing dalam hidup. Pengendali utama kehidupan manusia adalah kepribadiannya yang mencakup segala unsur pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang didapatnya sejak kecil. Apabila dalam pertumbuhan seseorang terbentuk suatu kepribadian yang harmonis, di mana segala unsur pokoknya terdiri dari pengalaman yang menenteramkan jiwa, maka dalam menghadapi dorongan baik yang bersifat biologis ataupun rohani dan sosial akan mampu menghadapi dengan tenang. 2. Penolong dalam kesukaran. Orang yang kurang yakin akan agamanya atau lemah imannya akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dengan pesimis, bahkan cenderung menyesali hidup dengan berlebihan dan menyalahkan semua orang. Beda halnya dengan orang yang beragama dan teguh imannya. Orang yang seperti ini akan menerima setiap cobaan dengan lapang dada. Yang ketiga, penenteram batin. Jika orang yang tidak percaya akan kebesaran Tuhan, tak peduli orang itu kaya, apalagi miskin, pasti akan selalu merasa gelisah. Orang yang kaya takut akan kehilangan harta kekayaannya yang akan habis atau dicuri oleh orang lain. Orang yang miskin apalagi selalu merasa kurang, bahkan cenderung tidak mensyukuri hidup. Lain halnya dengan orang yang beriman. Orang kaya yang beriman tebal tidak akan gelisah memikirkan harta kekayaannya. Yang keempat, pengendali moral. Setiap manusia yang beragama, yang beriman akan menjalankan setiap ajaran agamanya.
Terlebih dalam ajaran Islam, akhlak amat sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam Islam. Pelajaran moral dalam Islam sangatlah tinggi. Dalam Islam diajarkan untuk menghormati orang lain, akan tetapi sama sekali tidak diperintah untuk meminta dihormati. Di ruang lingkup ajaran Islam itu diantaranya akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. A. Akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab yaitu aqoda yang berarti menghimpun atau mempertemukan dua buah ujung atau sudut atau mengikat. Secara istilah, akidah berarti keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang yang menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Istilah ini identik dengan iman yang berarti kepercayaan atau keyakinan. Sekiranya disinergiskan antara makna lugawi dan istilah dari kata akidah di atas dapat digambarkan bahwa akidah adalah suatu bentuk keterikatan atau keterkaitan antara seorang hamba dengan Tuhannya, sehingga kondisi ini selalu mempengaruhi hamba dalam seluruh perilaku, aktivitas, dan pekerjaan yang ia lakukan. Dengan kata lain, keterkaitan tersebut akan mempengaruhi dan mengontrol dan mengarahkan semua ketidak tanduknya kepada nilai-nilai ketuhanan. Masalah-masalah akidah selalu dikaitkan dengan keyakinan terhadap Allah, Rasul, dan hal-hal yang gaib yang lebih dikenal dengan istilah rukun iman. Di samping itu juga menyangkut dengan masalah eskatologi, yaitu masalah akhirat dan kehidupan setelah berbangkit kelak. Keterkaitan dengan keyakinan dan keimanan, maka muncul arkanul iman, yakni iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Di dunia Islam, permasalahan akidah telah terbawa pada berbagai pemahaman, sehingga menimbulkan kelompok-kelompok di mana masing-masing kelompok memiliki metode dan keyakinan masing-masing dalam pemahamannya. Di antara kelompok-kelompok tersebut adalah Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Khawarij, dan Murji'ah. Menurut Harun Nasution, timbulnya berbagai kelompok dalam masalah akidah atau teologi berawal ketika terjadinya peristiwa arbitrase (tahkim) ketika menyelesaikan sengketa antara kelompok Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Kaum Khawarij memandang bahwa hal tersebut bertentangan dengan Quran surat Al-Maidah ayat 44. Di antara sumber perbedaan pemahaman antara masing-masing golongan tersebut antara lain adalah masalah kebebasan manusia dan kehendak mutlak Tuhan. Ada kelompok yang menganggap bahwa kekuasaan Tuhan adalah maha mutlak, sehingga manusia tidaklah memiliki pilihan lain dalam berbuat dan berkehendak. Kelompok ini diwakili oleh kelompok Asy'ariyah. Ada pula kelompok bahwa Tuhan memang maha kuasa, tetapi Tuhan menciptakan sunnahnya dalam mengatur kebebasan manusia, sehingga manusia memiliki alternatif dan pilihan dalam berkehendak dan berbuat sesuai dengan sunnah yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, manusia bebas dalam berbuat dan berkehendak. Kelompok ini diwakili oleh kelompok Mu'tazilah. Ada pula kelompok yang mengambil sikap pertengahan antara kedua kelompok tersebut, namun mereka tetap meyakini bahwa Allah Maha Kuasa terhadap seluruh tindak tanduk dan kehendak manusia. Kelompok ini diwakili oleh Maturidiyah. B. Ibadah. Ibadah berasal dari kata yang berarti hamba, kemudian dari kata ini muncul memperlihatkan, mendemonstrasikan ketundukan dan kehinaan. Secara istilah, ibadah berarti usaha menghubungkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah. Ulama fikih
mendefinisikan ibadah sebagai ketaatan yang disertai dengan ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksi lain menyebutkan bahwa ibadah adalah semua yang dilakukan atau dipersembahkan untuk memperoleh kerendahan Allah dan mengharapkan imbalan pahala di akhirat kelak. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.